buktikan, menunjukkan mana bukti kita. Seperti kalau kita kepada seseorang, entah itu orang tua, entah itu kepada istri atau anak, ya kita tunjukkan, memberikan kue, memberikan pakaian, ini kan sebuah perwujudan simbolisasi. Berarti kembali lagi soal umpan papan gitu sih. Jadi kalau ke petilasan kasih kue kasih kan nggak masuk. Karena memang kembali lagi yang namanya punden dan petilasan ini kan sebuah hasanah orang Jawa. Jadi di situ kita aturkan kembali kepada ajarannya. Lah ajaran beliau-beliaunya dulu tidak berdasarkan dari kitab daring, kitab yang tertulis tidak, tetapi kebanyakan simbol. Maka yang kita sebutkan di situ, kita itu sebenarnya membuka kitab, tapi berupa simbol tadi. Langsung ingat, seperti kenangan. Ya kita harus mengenang. Itu sesuatu yang lama, yang kuno. Kenang itu dikenang. Itu sesuatu yang lama, yang terdahulu kita kenang. Yang paling umum kalau yang dibawa ke petilasan atau punden itu kan kinangan, terus sekar telon kan ngatur. Jadi itu yang paling umum ya. Di dalam sekar telon aja kembali ke kita karena sebenarnya hubungan kita kepada manusia, hubungan kita kepada alam, hubungan kita kepada sang pencipta. Orang Jawa itu pokoknya sebenarnya semua ini adalah hasil ciptaan. Dan berarti kalau hasil ciptaan ada yang menciptakan, tidak pernah memperdebatkan yang namanya sebutannya loh. Sebutannya arang ini tidak pernah. Yang penting ada yang menciptakan. Kalau orang kejawen asli. Karena apa gini mau? Gusti ku ono kan kena kinoyo ngopo. Tuhan itu ada, tetapi tidak bisa diibaratkan, tidak bisa digambarkan, gak bisa dibahas. Tapi ono sing nyiptakno kan ono. Membahas pasir sing ditekem diitung ae ora iso kok. Tapi bahas pangeran, tapi bahas Tuhan. Sing penting ono ngono ya. Ono pasir, sapret hitungan iki. Hitung bintangnya kan elan, bisa ono. Kapan Mas? Pokoknya sih enggak ono. Sing penting tadi kita tangkap dengan namanya rasa sejati. Paling gampang menembaknya orang Jawa, orang kejawen itu dengan rasa sejati. Rasanya dibuka semua. Dia merasakan nafasnya, hidupnya. Itu sebenarnya sudah merupakan sebuah ibadahnya, sebuah menembaknya untuk menjadikan manunggaling kawula. Tahu. Jadi kita itu menyatukan, tetapi tahu bedanya. Mana kawulonya, mana gustinya. Tapi tetap dalam kesatuan. Jadi kalau kita sudah benar-benar merasakan nikmatnya kebahagiaan bernafas, kita sudah merasakan namanya ajaran manunggaling kawula Gusti. Jadi manunggaling kawula Gusti itu bukan isok mabur, isok ngilang, isok balik, mboten. Nah niku banyak istilah manunggaling kawula Gusti niku kan banyak dipakai orang-orang yang oknum kanuragan. Selamat malam, salam rahayu, salam pedot del. Terima kasih untuk tim pedot del sudah bisa kumpul lagi. Dan dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan untuk pembahasan punden dan petilasan yang di episode sebelumnya itu membahas tentang apa kemarin Gus? Gus. Satu masalah tentang apa sih makna tentang punden dan petilasan juga perbedaannya. Oh, makna punden dan petilasan Dan untuk malam hari ini kita akan melanjutkan lebih jauh lagi tentang persepsi di pedodel tentang punden dan petilasan. Tentang punden dan petilasan itu sendiri. Kemarin kan Pak Supri beberapa fungsi terutama di punden dan petilasan itu bagi orang Jawa seperti apa kan nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Siap. Dan
untuk malam hari ini ada kedatangan tamu dari organisasi pencak silat PSHT, Mas Ipung. Mungkin bisa dibuka dulu dari Mas Ipung, nanti persepsi atau dispersepsinya soal punden dan petilasan itu seperti apa. Monggo Mas Ipung. Nggih. Monggo. Kangge Mas Ipung dibuka rumiyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu. Sejauh ini yang saya mengerti tentang punden itu adalah ketenger atau dulunya para leluhur itu katanya itu berkumpulnya di situ punden itu. Dan menurut saya juga itu adalah tempat-tempat sakral supaya kita itu bisa mengingat jasa-jasanya para leluhur. Cuman itu sebatas pengetahuan saya punden. Untuk selanjutnya lebih dalam lagi ya para ahlinya lah, yang menerangkan punden itu seperti apa dan bagaimana untuk melestarikannya dan merawat. Mungkin saking Mas Firan apa Mas Firin ini lanjut dari Mas Ipung wow. Saya pernah membaca dan juga melihat sih, tapi secara tidak langsung kan melalui medsos atau media massa atau media elektronik, katanya kan adanya punden yang berundak. Terus katanya kan juga itu tempatnya berkumpulnya orang-orang terdahulu, terus untuk bersosialisasi juga dan untuk beribadah. Apakah itu benar? Terus bedanya apa dengan candi? Sementara itu aja dulu. Ini masih ada yang saya tanyakan lagi. Saya mau menjawab Mas Ipung. Perbedaan candi sama punden. Kalau saya sih itu cuman beda bangunan aja, tapi substansinya sama. Jadi juga Fungsinya itu hampir sama. Masih monggo. Kalau untuk saya sendiri sih mungkin agak beda nih untuk pengetahuan saya sendiri. Kalau punden berundak ataupun candi itu kan pengetahuan saya itu sebagai tempat untuk berkumpul dengan acara sosialisasi, terutama dalam hal peribadatan. Di situ ada tempat untuk menyembah, paling enggak seperti itu, mempersembahkan dari tempat, biasanya itu tempat yang tinggi kan seperti itu. Dan bedanya kalau dengan punden ataupun yang petilasan itu menurut saya kan bisa dikatakan itu makam atau tempat sosok orang yang sudah berjasa. Jadi bedanya antara tempat bersejarah yang pernah disinggahi sama orang-orang penting dan tempat untuk beribadah. Itu aja sih kalau menurut saya. Menurut saya ini Kembali lagi dari pertanyaannya Mas Fira. Kalau Mas Fira tadi mengatakan bahwasanya punden berundak, jadi ini dengan candi. Kalau persepsi saya mengatakan bahwasanya hanya beda di era. Punden berundak adanya di zaman manusia purba, bukan di zaman kerajaan. Nah,
punden berunda ini ditemukan banyak di zaman purba karena zamannya ini megalitikum dan neolitikum, zaman batu besar dan batu baru. Kalau masalah di candi ini era kerajaan. Nah, kalau masalah perbedaannya sangat banyak sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau bilang substansi hampir sama. Hampir sama. Tapi kalau untuk fungsinya tertentu jelas beda. Karena kebanyakan candi juga untuk pelabuhan, bukan untuk tempat beribadah. Untuk sebuah tetenger juga, untuk menghormati adanya naiknya tahta sebuah raja, dibuatkanlah candi. Untuk mengagumi seseorang, entah itu putrinya, entah itu permaisurinya, dibuatkanlah candi. Jadi candi ini banyak sebagai simbolnya. Tapi kalau memang menurut saya yang punden berunda itu memang kebanyakan mayoritas hanya untuk memang titik kumpul sebagai sosial, sebagai budaya, juga sebagai tempat berspiritual, atau orang sekarang mengatakan bahwasanya ini adalah tempat untuk beribadah. Mana Mas Fira? Saya mengatakan hanya persepsi saya karena eranya ini beda, sudah era beda. Zaman purba, Paleolitikum, Neolitikum, dan kalau candi adalah kerajaan. Jadi semacam kayak monumen. Oke, banyak kan seperti itu. Ini sebuah tanda tetenger dan sebagainya. Ya Pak. Dan saya juga punya. Ya, mungkin. Saya nanya kan saya belum paham. Oh, barangkali punya pemandangan. Kan ya kesimpulan aja kan dari perbedaan eranya, terus fungsinya kan hampir sama. Hampir sama sebenarnya. Jadi banyak di candinya akhirnya perubahan itu semakin menambah. Kebudayaan itu untuk ngomong melestarikan atau untuk nguri-nguri itu memang kalau bisa kan mengikuti zaman menambah. Hanya stuck di eranya yang dulu, tetapi era sekarang kita uri-uri dengan era sekarang, tetapi tidak meninggalkan tadi, tidak harus meninggalkan masalah kita berspiritual di sana. Punden ini menjadi titik kumpul dan sebagainya, tidak. Mengikuti, tidak harus plak kayak zaman dulu mungkin dengan kostum yang harus seperti itu, tidak. Yang penting intinya yang penting itu kita merawat, memelihara dan melestarikan, mengikuti zaman sekarang. Jadi dari zaman ke zaman itu masih bisa diuri-uri atau dilestarikan. Tanya lagi. Pokoknya pas tuntas ini. Kemudian apa harus kemudian katanya ada makamnya. Itu benar apa enggak? Kalau punden itu tidak harus ada makam. Sama seperti petilasan tidak harus ada makam. Tapi model seperti kayak makam. Nah, seperti pembahasan yang pertama atau episode yang ke-1. Bukan jasanya yang di sana ya? Bukan. Kebanyakan malah bukan. Saya meyakini itu bukan jasadnya beliau di sana, bukan. Tapi jasanya. Karena menjadi sebuah sejarah yang perlu kita uri-uri. Kita dengar kalau Mas Ipung bilang tanda itu memang dibuat mengikuti zaman, yaitu bentuk seperti mata. Ya nggak jauh beda sama candi tadi ya? Iya, sebenarnya seperti itu. Kalau yang ada jenazahnya atau jasanya bisa juga, jadi tetap sama. Kalau seandainya itu ada jasadnya atau memang makam beneran juga sama, juga disebut sebagai punden ataupun petilasan. Jadi misalnya kalau pundennya ada jenazahnya, bedanya sama bisa besar. Hampir sama. Juga punden. Iya, sama-sama punden. Kembali lagi itu kan sebuah tetenger tadi. Setelah itu tadi yang kita bahas mulai part pertama adalah tempat tinggal. Kalau saya ngomongkan lagi dari Kirotoboso adalah punden itu punjernya kedadenan. Jadi untuk memperingati peristiwa yang ada di sana, mungkin sebagai cikal bakalnya desa dan sebagainya, dibuatkanlah tetenger
Atau kalau di sana memang sudah ada tanah seperti batu, sumber mata air dan gitu. Terus ada pohon besar, itu memang dibuatkanlah seperti itu tetengernya. Tapi karena mengikuti zaman, akhirnya dibuatlah sebuah bentuk seperti makam. Nah, ini supaya apa? Mungkin ada persepsi kita itu mensakralkan tempat itu karena sebagai pesarean kan mungkin itu. Tapi kebanyakan memang sebenarnya bukan pesarean, bukan makam. Bukan makam. Iya. Versi yang lain makanya ada bedanya antara makom dan makam. Kalau yang petilasan itu makom. Kalau petilasan aja makom, tapi kalau ada jasadnya memang benar dikuburkan di situ adalah makam. Karena ada yang dimakamkan. Bedanya sama yang makam sama pesarean, bedanya apa? Ada kata-kata. Kata-kata makom. Kalau pesarean itu bahasa halusnya, romo inggilnya. Iya. Nah, kalau makam ini bahasa Indonesia atau bahasa kasar kalau tapi kalau di bahasa Indonesia kan ya tidak kasar ya tidak halus, memang makam. Fungsi aslinya sebenarnya mungkin untuk berkumpul itu berkumpul bersosialisasi aja apa diseling sama untuk beribadah? Kembali yang seperti saya omongkan, kebanyakan awalnya dulu itu untuk berspiritual, akhirnya menambah dalam arti karena banyaknya yang akhirnya orang yang datang di sana otomatis mau nggak mau akan menjadi sosialisasi ini tadi, kemasyarakatan ini tadi. Jadi ada sosial di situ, ada budaya di situ yang perlu kita lakukan. Sama dengan tempat ibadah yang saat ini sebenarnya sama. Nah, makanya kita bahas supaya persepsi mereka yang mempunyai agama atau keyakinan yang lain biar mudah, hampir sama semuanya. Beda di penyebutan dan bangunannya saja. Aslinya intinya sama. Titik kumpul di mana kita berspiritual. Akhirnya ditambahi sekarang karena mengenal agama, dinamakan titik kumpul spiritual dan religius. Jadi dia itu berspiritual dengan agamanya. Kalau leluhur kita dulu berspiritualnya akhirnya dikembangkan lewat budaya. Jadi spiritual yang berbudaya. Atau sebaliknya kita berbudaya tujuannya untuk berspiritual kembali. Berarti perbedaan itu antara punden berunda dengan candi itu sebenarnya bedanya benar-benar jauh nih. Jauh sebenarnya. Yang awal itu tadi yang saya katakan eranya sudah memang jauh. Selain dari eranya juga diperuntukannya juga beda sebenarnya. Akhirnya. Karena kalau untuk menurut saya nih, kalau untuk punden berunda itu kan dibikin dengan zaman megalitikum itu. Megalitikum dan itu sebagai tetenger. Kalau wilayah ini sudah bisa dihuni, ada penghuninya, dibangunlah punden berunda. Yang di situ banyak orang yang akan kumpul. Tapi candi sudah ada terbentuk sebuah tatanan masyarakat, ada kerajaan, akhirnya dibuatlah candi sebagai hadiah. Iya, kan banyak ada yang untuk pelabuhan, pelabuhannya para raja, para permaisuri atau ratu dan sebagainya. Terus buat hadiah atau tenar tadi, anaknya diangkat sebagai raja dan sebagainya. Seperti kita coba dari Bajang Ratu itu kan sebenarnya mengungkapkan atau hadiah bahwasanya anaknya ini kelak akan menjadi ratu atau raja kalau orang Jawa mengatakan. Hingga dibangunlah sebuah candi Bajang Ratu. Jadi Bajang itu bayi, seorang anak masih kecil, tapi inginkannya si rajanya ini nanti putra mahkotanya ini akan kelak meneruskan menjadi ratu atau menjadi raja sebagai penggantinya. Akhirnya dibuatkanlah candi Bajang Ratu untuk ketenernya itu. Iya. Yang dibuat candi itu menandakan kekuasaan juga. Nah, jadi menandakan bahwasanya era kerajaan ini lagi berkuasa untuk menunjukkan ke kerajaan lain dibangunlah sebuah candi.
ada yang Jadi seperti bukan itu. tempat untuk berspiritual nih awalnya. Nah, Kalau awalnya dulunya nih enggak. Kalau memang zamannya tadi bulan berundak memang untuk berspiritual. berspiritual kan gitu. Kalau untuk candi, kalau zaman dulu kan bukan untuk berspiritual. Bukan. Tapi kalau untuk di era yang sekarang pakai generasi penerusnya, kita itu sekedar memelihara dengan berspiritual di situ kan gitu guys. Oke, harus ngerti. Iya. Tapi tadi ngomong substansi juga masalah eksistensinya, hakikatnya, sejatinya sebenarnya sama. Dan sama apa saya mengatakan satu untuk mengenang para leluhur sebenarnya. Untuk mengenang para leluhur, untuk kita bisa berkomunikasi, mengingat itu tadi fungsi yang paling mudah nanti. Kenapa kita harus tetap muri-muri di punden atau petilasan? Ini menimbulkan atau mengenal atau menemukan jati diri. Jati diri siapa? Ada dua. Minimal jati diri pribadi kita sebagai orang Jawa. Yang kedua, jati diri bangsa. Maka pesan kita yang dari awal kita konten, jangan sampai kita melupakan yang namanya punden atau petilasan. Jangan malu-malu, jangan takut-takut kita datang, kita melestarikan pada punden atau petilasan. Karena untuk menemukan lagi, mengenal lagi tentang diri kita sebagai orang Jawa khususnya. Untuk pesan moralnya mas dalam kehidupan ini, kalau punden itu gimana cara untuk memundenkan dalam kehidupan ini, gimana mas? Itu tadi, kalau masalah pesan moral yang kita sampaikan berarti kan ada yang namanya pengaplikasian harusnya kan. Ya, kita mengingat bahwasanya kalau kita tahu tempat yang disakralkan, disucikan, dikeramatkan, pasti penuh dengan penghormatan penuh, sopan santun dan sebagainya. Nah, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Disitulah bahwasanya kita sudah membawa punden tetapi tanpa candelan. Dan dalam hati. Nah, memundenkan. Iya. Makanya di part 1 kan, saya mengatakan kita harus menemukan punden kita dulu. Punden kita itu. Seperti apa itu? Itu tadi. Yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah menemukan punden kita di situ, kita akan enak nanti. Temukanlah punden di dalam jiwa kita dulu. Soulnya kita itu harus menemukan punden dulu. Kalau tanpa itu kita datang secara fisiknya dimanapun tempat, percuma. Tidak akan menemukan sebuah pemaknaan atau hakikatnya punden atau petilasan itu. Karena kembali kalau petilasan kan diambil kata telas atau ilas. Kalau ngomong telas ini luar biasa. Jadi telas ini menghabiskan atau menuntaskan sebenarnya tentang tanggung jawab kita. Kalau ngomong ilas atau tilas tadi, ini adalah jejak yang harus dilanjutkan lagi sebagai bentuk kita kalau ngomong ini sebuah amanah gitu. Tentang apa? Minimal keinginannya para leluhur itu adalah kita itu bisa hidup berkembang biak dengan penuh dengan kedamaian, selaras, harmonis dengan kosmos, alam semesta. Nanti akhir menuju kepada Sang Pencipta. Seperti itu. Berhubung kemungkinan gitu sih. Berhubung dalam hal semua ini karena tidak ada yang tersurat, akhirnya gampang dikaburkan. Oke, bener nggak nih? Jadi gampang dimanipulasi dengan kata-kata yang lain-lain kan gitu, untuk sampai biar melupakan doktrin ditakut-takuti dan sebagainya. Memang mudah seperti itu. Memang kita ngomong masalah Jawa Dwipa, masalah Jawa kuno dan sebagainya, memang sebenarnya nggak ada kitab yang aslinya, tidak ada kitab. Semua adalah kitab telas dan kitab garing, dalam arti kitab yang tidak tertulis. Kalau kitab garing kan kitab yang tertulis. Tapi kita itu kebanyakan kitab telas. Dan yang kedua yang disebut adalah yang secara tersirat, bukan tersurat. Kembali lagi memang dibentuklah sebuah kesadaran. Intinya dari Kapitayan adalah sebuah kesadaran.
kalau kita datang ke punden pun sebenarnya kita itu membuat kesadaran lagi, memunculkan kesadaran lagi. Dan kosmos Oke, kesadaran tentang kosmos, bagaimana kita bisa mengharmoniskan. Yang di part 1 saya ngomong seharusnya bukan kita yang menyerap energi yang ada di petilasan atau punden, bukan. Justru kita malah mengeluarkan supaya energi kita yang walaupun sedikit ini bisa selaras dengan alam, dengan beliaunya yang mempunyai kekuatan besar, kepala leluhur dan sebagainya. Sampai mungkin era sekarang pun mengatakan bahwasanya orang Kejawen, orang Jawa itu tetap selalu kita itu dianggap ada dua, kalau nggak animisme dan dinamisme, whatever lah. Dari saya terserah mereka mengatakan seperti apa, tetapi bagi saya sendiri pribadi saya mengatakan tidak ada salahnya. Dan kalau kita terapkan dengan sungguh-sungguh tentang sebuah filosofinya, sebenarnya nggak ada yang negatif, nggak ada yang dirugikan. Lalu malah bermanfaat buat banyak orang kan gitu. Bukan sekedar orang sih menurut saya, dengan seisi alam. Seisi alam semesta. Seperti dulu yang diberikan pertama, Mas Wira mengatakan akhirnya menuju ke memayu hayuning bawah. Berarti kita tidak menyerap, kita memasukkan, mengeluarkan mengeluarkan putarannya, mengikuti putaran, menyelaraskan. Kalau dalam bahasa filosofinya katanya kan melo ini banyu, itu secara spiritualnya tapi monggo kembali ke Punden Brunda tadi. Ini juga yang pernah saya baca sih. Punden Brunda kan semakin tinggi, katanya kan semakin lanjut gini. Itu katanya orang itu spiritualnya semakin tinggi. Terus kastanya untuk semakin meruncing itu gimana? Tingkat-tingkatannya. kastanya. Iya, tingkat-tingkatnya. Kan nggak mungkin langsung ujuk datang, oh saya seorang pandito, oh saya seorang yai, saya seorang apalah, kan nggak mungkin kan. Terus tingkatannya gimana? Tingkatan nggak masalah tingkatan. Coba masalah pertanyaannya disimpelkan sebenarnya. Kalau masalah tingkatan ini tingkatan apa sebenarnya? Menurut Mas Wira itu ini kemungkinan gitu sih. Dari Brunda ini kan ada beberapa tingkatan. Semakin berujing. Ya, yang di bawah itu mungkin kastanya apa lah, seperti itu mungkin guys. Kalau waktu zaman purba tidak ada yang namanya kasta, itu tidak ada, baru dalam kerajaan itu baru ada. Dan kalau menurut saya sendiri, kalau kenapa berbentuk punden berunda, dan ini cuma sekedar jalan menuju filosofi lagi, cari tempat yang tertinggi yang memungkinkan untuk mendekatkan ke sang pencipta. Gitu aja sih kalau menurut saya. Seperti kayak di Bali, kenapa di Gunung Agung itu selalu diistimewakan, karena itu memang puncak tertinggi di daerah sana kan gitu. Makanya dibangunlah pura kalau nggak salah. Lagi. Ini kita pakai PM petilasan. Kan katanya kalau petilasan itu bukan orang ngasih buat itu ya. Datang. Misalnya ke tempat A. Kan di daerah A itu kan sebenarnya sudah ada bentuknya apa belum? Kalau kebanyakan, kalau ngomong petilasan ya, itu mayoritas sebenarnya sudah ada. Kalau petilasan nah, kan dia kan pendatang. Apakah mereka juga mau menerima ajarannya beliaunya itu? Kalau mau menerima atau tidaknya kembali lagi, kebanyakan tidak akan semudah apa yang kita bayangkan. Tidak mudah kita itu menerima sesuatu hal yang baru. Kita kembalikan kepada pribadi kita sekarang ini. Sesuatu yang kita dapat baru kan asing. Kita itu sulit untuk menerima langsung, merasa mau menerima dengan secara pemikiran maupun hati
itu nonsen. Mustahil kalau orang menerima sesuatu itu dengan hal yang baru itu dengan ngomong saya nyaman, saya mau menerima, karena hal yang baru masih perlu dipelajari. Gimana caranya beliaunya ini untuk meyakinkan warga setempat itu, warga lokal itu? Ya. Dengan Kembali caranya. lagi, pertanyaan yang bagus. Seperti di part 1 saya ngomong, misalnya budi pekerti inilah yang akan Yang membawa, yang mengiklankan, yang mempromokan. Makanya kalau kita datang di Punden, yang pertama kali adalah saya yang paling mengenal adalah mengajarkan tentang budi pekerti, tentang perbuatannya orang kepada sesama orang, sesama manusia, atau sesama alam. Ini sebuah iklan atau promo yang harus tetap kita uluri sebenarnya di sini, bukan dibentuk bangunannya, fisiknya, bukan. Justru ininya tadi, jejaknya leluhur ini yang budi pekertinya ini. Kan dengan pendatang yang datang ke sesuatu tempat yang baru, yang si pendatang ini bukan sekedar cuman ngomong, berpidato ataupun ceramah, Tidak. tapi dia menunjukkan dengan sikapnya, perbuatannya, perbuatannya. kasunyatan, realita. Kenyataannya seperti itu, mereka akan bisa menilai, dan menilainya itu bukan cuma hanya di mata, tapi di hati. Karena sebuah sikap atau perbuatan yang memang budi pekerti, makanya disebut budi pekerti luhur. Karena sudah budi pekertinya itu sudah tingkat tinggi. Bukan cuma budi pekerti saja, makanya ditambahi budi pekerti luhur, karena sudah tinggi. Tidak itu ya, tidak langsung merubah total adat istiadatnya Tidak, warga lokal tidak. tidak akan mungkin bisa merubah adat istiadat dengan secara langsung, itu tidak akan bisa. Soalnya kan dia datang terus dia pergi kan di tempat tulisan tadi kan nggak mungkin adatnya yang warga lokal yang berasli kan hilangkan semua. Berarti intinya kemanapun kita pergi itu supaya bisa diterima dengan masyarakat, itu yang ditonjolkan itu Budi pekerti, budi pekerti Perbuatannya itu tadi. Nah, terus gini, mau tanya ini soal ini. Bukan tanya sih, mungkin dari Mas Ipung atau Mas Wira atau Mas Ferry, Punden yang di situ ada arcanya, kan ada ini sebagai tetenger, sebagai bentuk arca, itu ada perbedaan enggak dengan Punden berunda ataupun yang berbentuk makom seperti itu? Perbedaan tentang apanya ini? Perbedaan tentang historinya. Kalau historinya jelas, Historinya jelas beda. Ya satu tadi menandakan perbedaan dari zaman aja. Zaman ya. Kalau megalitikum dan neolitikum itu tidak ada arca yang berbentuk batu, karena hanya sebuah bongkahan batu besar yang dipahat dengan mungkin eranya zaman itu ya sederhana mungkin itu. Di relief-reliefnya itu tidak begitu detail untuk masalah arca, masalah reliefnya. Berarti kalau dalam kayak yang di Surabaya sini kan ada ini yang namanya Joko Dolok gitu ya, kan berbentuk arca besar itu gitu. Berarti juga ada historinya sendiri gitu. Untuk bisa dikatakan sosok atau seperti apa gitu. Kalau Joko Dolok atau manusia atau seperti apa? Kalau itu Atau kan cuma sekedar kiasan kalau itu? sebenarnya kan cuma sebagai itu tadi, karena seorang raja sudah memahami tentang masalah ajaran Buddha, sehingga dibuatkanlah arca seperti itu. Itu kan membuat arca Joko Dolok itu kan sebenarnya kan penggambaran Buddha. Oh, berarti sudah mengenal agama ini ya? Mengenal agama di zamannya era Singosari. Kalau nggak salah rajanya itu Kertanegara. Berarti candi terus arca itu
waktu pembuatannya itu sudah mengenal salah satu agama. agama. Beda sama yang punden berunda itu tadi kan nggak mengenal, istilahnya nggak ada Tidak, kata agama, agama kan tidak nggak ada. Benar-benar hanya keyakinan, kesadaran itu tadi munculnya sebuah kapitayan. Iya, kapitayan itu bukan agama pun, bukan agama, bukan ya. agama. Jadi tidak ada kapitayan, yang namanya definisi agama itu tidak. Tapi pemirsa, untuk diketahui kata-kata kapitayan itu bukan agama kapitayan. Kapitayan itu sendiri dengan kata lain kesadaran, gitu. Kesadaran yang membuat keyakinan penuh, yang bisa membuat keyakinan penuh. Entah sang pencipta dan apa yang dicipta. Taya. Jadi kalimat dasarnya taya. Ya kan kalau banyak di media sosial itu kan mengatakan Agama Jawa kuno, kuno itu kan agama kapitayan, kan gitu. Kan kita kurang sepakat. Berarti kan lebih turun lagi malah tuh. Iya. Gitu. Yang dulu itu memang beliau-beliaunya kan mengenal kapitayan itu karena kesadaran ini menimbulkan keyakinan. Keyakinan ini tentang pertama dirinya dulu, bukan masalah sang penciptanya, bukan, malah dirinya dulu. Jadi kalau kita balik berarti kan mempelajari yang dicipta dulu, penciptaannya dulu yang dipelajari sehingga menemukan sebuah keyakinan sang penciptanya. Taya itu kalau nggak salah itu artinya kosong. Iya. Bahasa kuno ya. Makanya masjid langgar-langgar dulu kan tempat imamnya kan ada simbol yang kaya. Fungsi atau tujuannya kita untuk nguri-nguri, melestarikan, memelihara dan merawat punden dan petilasan. Tujuan yang pertama kita kembali lagi yaitu untuk kita melajari budi pekerti luhur ini yang pernah diterapkan oleh para leluhur kita. Jadi kalau dikaitkan gini mas, yang bangun punden di wilayah itu belum tentu orang situ asli. Kenapa kok bisa diterima? Mungkin yang ditonjolkan artinya dulu. Kita bisa menerapkan dalam kehidupan. Kalau kita bisa diterima di masyarakat, bikin apa itu kreativitas di masyarakat, di tempat-tempat lain, pasti kita diterima. Pasti semua orang welcome. Pasti welcome. Mungkin kalau menurut saya justru malah yang bikin punden itu orang situ asli malah mas. Kan diperbolehkan. Kalau kita nggak punya jasa nggak mungkin diperbolehkan. Iya. Karena meminta untuk jasanya. Sebaliknya tadi, kan gitu. Kalau umpama itu tadi orangnya tidak mempunyai budi pekerti luhur, orang sekitar ya tidak akan membuat punden. Nggak mungkin buat punden. Tidak akan dipundenkan. Jadi bukan diperbolehkan apa enggaknya, dengan kesadaran masyarakat setempat orang ini layak dibuatkan punden karena jasanya, kan gitu. Karena ingin mengingat kembali kita dengar supaya nanti anak turunnya masyarakat sana bisa meniru orang tersebut. Nah, karena punya linuwe lah, linuwenya ini yang saya bukan masalah kesaktian kanuragan dulu, karena budi pekerti yang luhur ini tadi yang mau mengorbankan jiwa dan raganya, masalah semuanya tentang dirinya ini untuk kesejahteraan. Kan kalau di sini kan harus diluruskan untuk fungsi punden ataupun petilasan, dan kebanyakan zaman sekarang ini kan punden atau petilasan itu mereka datang meminta sesuatu, berharap dan untuk kanuragan dan lain-lain. Padahal itu kan sebenarnya ya salah besar kalau menurut pedodel nih. Karena punden ataupun petilasan kita datang ke sana itu menunjukkan kita itu pengen belajar di situ, memaknai soal ini budi pekerti luhurnya yang pernah ada di situ. Dari leluhur di situ budi pekertinya seperti apa. Itu yang makanya kenapa disebut
energi kita itu harus diselaraskan di situ. Diselaraskan. Biar kita itu bisa mengikuti jejaknya, meneruskan gitu. Biar orang itu nggak salah tafsir. Gitu. Kita istilahnya menyebarkan energi kita, ngeflorkan gitu, supaya kita itu bisa menangkap apakah benar beliau ini orang yang memang berbudi pekerti luhur di situ. Betul. Kalau saya sih itu cuma level kesadaran aja. Kita ke candi untuk mengambil apa contoh budi pekerti dari luhur itu mungkin itu level yang paling atas lah. Kan memang seharusnya itu. Kalau yang tujuannya pengen dapat istilahnya kanuragan, terus pengen kekayaan, terus jimat, pusaka itu kan oknum-oknum aja. Iya. Malah membuat intinya punden dan petilasan ini kabur kan gitu kan. Karena banyak orang yang salah tafsir, salah persepsi kan. Akhirnya dari agama-agama yang lain disebutnya itu nantinya ke hal yang negatif. Padahal di situ sebenarnya sangat-sangat positif banget sebenarnya. Hanya dari kesalahan oknum yang kesana akhirnya berakibat kadang hal yang buruk mama menjadi gila atau aneh-aneh. Akhirnya tempatnya juga pun dijudge atau dinilai tempat ini sudah negatif. Karena kelakuan oknumnya. Padahal tempat yang suci atau keramat atau sakral kan ini harusnya ya seperti makna yang sakral atau keramat yang sejati, tetapi gara-gara oknum tadi berubah menjadi yang negatif. Sampai ada beberapa petilasan kan sampai dihancurkan oleh warga setempat seperti itu. Karena ya itu tadi banyak orang yang datang meminta yang hal aneh-aneh atau dipakai untuk hal yang negatif. Mau nggak mau warga mungkin yang takut atau seperti apa dengan omongan banyak orang, akhirnya ya sudah sepakat dibongkar aja seperti itu. Kan banyak itu, ada beberapa tempat dibongkar. Karena itu tadi karena kelakuan orang yang oknum itu tadi. Sebenarnya kalau dibongkar ataupun tidak itu sebenarnya kan nggak masalah, nggak pengaruh sama sekali kan. Nggak merasa kehilangan. Iya. Kalau orang Jawa itu kan menurut saya ini kan kehilangan wujudnya nggak ada masalah, yang penting nggak kehilangan jati dirinya. Itu tadi pemaknaan filosofi yang ada itu tidak hilang. Kalau masalah fisik nggak masalah. Penting soulnya kita, jiwanya kita itu tentang punden dan petilasan itu tidak pernah hancur atau hilang di dalam diri kita. Sehingga kita tetap menemukan yang namanya jati diri kita secara pribadi sebagai kembali lagi putra wayang ini tadi yang benar-benar mewariskan atau meneruskan jejak para leluhur yang budi pekertinya ini sangat luhur. Budi pekerti yang luhur ini akhirnya dianugerahi kemungkinan kepada sang pencipta akhirnya mendapatkan sebuah kelebihan. Kelebihan ini dinamakan kesaktian atau kanuragan dan sebagainya. Kita tidak akan tahu. Seperti yang paling luhur adalah yang paling simpel, yang paling mudah, yang akan orang mudah akan menerima, welas asih. Peduli pada zaman. Welas asih ini semua orang pasti akan bisa menerima. Semua makhluk akan bisa menerima. Kalau kita ke orang setelah welas asih, yang kedua adalah sopan lan santun. Sopan tumindake, santun ucapane. Kita harus ingat dengan silsilah leluhur kita. Kalau kita dobrik kembali lagi harus ke belakang kan. Kita mengingat ke belakang. Minimal 7 keturunan ke belakang itu seperti apa kita harus mengingat. Ilinglah Mas Podo nanti. Kita iling kepada leluhurnya kita nanti Mas Podo dalam setiap pemindah awak itu pada terhadap itu
tujuh ke belakang siapa? Yang pertama adalah bopolan biung, Orang tua. Yang kedua kita beranjak kepada yang namanya simba. Yang ketiga kita ngomong adalah buyut. Ya, itu keempat kita ngomong cangga. Kelima kita ngomong bareng. Kampung Siwu, terus Brokak Sente, terus Bedugok Bosok, dan Gali Asem. Hanya di Jawa yang bisa ada ya seperti Ada itu, istilah-istilah seperti itu. masalah keturunan ya, Iya. istilah itu. Anak, terus ada orang tua, mbah, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, terus Sente, Bedugok Bosok, dan Gali Asem. Nah ini sebenarnya punya makna, nanti kita kupas di tayangan-tayangan kita nanti. Ini kita coba susunan-susunan kok bisa sampai disebutkan seperti itu orang Jawa kan. Dan itu tidak mudah menemukan masalah kata-kata seperti itu. Kata-kata kalau orang di Jawa itu selalu mengandung makna, mengandung filosofi. Bahwa ajaran yang sangat luas sebenarnya. Kalau ngomong kita filosofi itu tidak bisa dipandang satu sudut. Sangat luas filosofi. Filsuf. Ada pertanyaan lagi maksudnya. Yang mau menjadikan agama atau organisasi ya. Kenapa para oknum-oknum itu judge kemudian atau pitasan itu satu yang hal yang tujuan sebenarnya Kalau saya nilai, saya juga pernah diskusi dengan mantan orang yang juga kebanyakan mereka itu takut sebenarnya tentang kebangkitan orang Jawa, karena orang Jawa dulunya kalau kita pelajari leluhur kita itu mulai zaman purba sudah kelihatan kalau orang pintar, orang yang sudah ada yang namanya mengenal spiritual, mengenal tentang budayaan, di situ sudah dikenal. Justru kalau kita meninggalkan beliaunya, kita mengalami kemunduran. Nah, mereka menyerangnya lewat itu supaya tidak ada kebangkitan yang namanya orang Jawa kembali. Dan dalam ajaran agama yang mereka peluk tidak mengajarkan seperti itu. Tidak. Berarti mereka sendiri yang mereka sendiri ajarannya. Oknum. Karena ketakutan mereka akan bangkitnya kembali. Karena peradaban leluhur kita itu sebenarnya lebih canggih loh. Paling maju. Maju dan paling canggih sebenarnya. Kita saja. Mereka itu tidak mau kalau generasi berikutnya itu akan menemukan masalah kecanggihan dulu. Jadi kebangkitan itu mau dihancurkan banyak lewat sistem-sistem mereka. Mereka mengambil kelemahan-kelemahan ini. Terutama yaitu tadi kita digeser atau dijauhkan dari yang namanya tempat-tempat yang sakral atau sebuah tempat yang mengandung energi besar sebenarnya. Agar kita itu meningkatkan spiritual kita, karena sebenarnya spiritual kalau tinggi, intelektual kita semakin tinggi. Kalau ngomong intelektual kita tinggi, otomatis kita smart. Nah, sedangkan perubahan besar di dalam suatu wilayah, masyarakat, atau bahkan negara pun atau dunia ini karena sebuah intelektual atau smartnya seseorang yang mungkin banyak bisa menciptakan hal-hal yang baru. Mereka itu ya butuh pengakuan dan pembenaran secara negatif sih. Saya nilai Kayaknya seperti itu. Pengakuan dan pembenaran secara negatif loh. Tapi kalau kita mengenal dan menyadari lagi penuh kesadaran tentang ajaran orang Jawa, kita tidak pernah gentar dan tidak pernah takut. Walaupun kita sendiri, kita nggak masalah. Yang penting kita tetap berpegang teguh yang namanya kesadaran dan keyakinan yang akan membawa kita dalam perubahan besar. Kita pegang, kita gondeli. Makna dari punden dan pelilasan ini sebenarnya sangat besar, makanya sedikit demi sedikit dihancurkan. Pelan. Lewat
apa saja, entah itu lewat sosial, entah itu lewat religi, entah itu lewat budaya, entah itu lewat teknologi, lewat media sosial dan sebagainya. Itu kita digiring ke sana untuk jauh, atau kita itu tidak akan pernah mengenal lagi, akan pernah tahu lagi yang namanya punden dan petilasan. Kita akan diputus yang namanya tentang leluhur kita. Ibaratnya kita itu secara realita paling mudah, kita diputuskan hubungan kita kepada orang tua kita. Miris sebenarnya, miris. Mau dilupakan kita pada orang tua kandung kita. Saya dapat pertanyaan dari teman saya. Mungkin di acara ini bisa menemukan solusinya. Dia tuh bingung, Mas, saya itu kan orang beragama, dan agama itu harus saya pegang. Tapi di sisi lain, saya ingin menghormati budaya. Supaya tidak benturan itu gimana? Kalau masalah benturan dan Dengan tidaknya, agama. kembali lagi kalau ngomong benturan ini like and dislike sebenarnya. Tergantung dari circle-nya dia, kumpulannya dia. Kalau kumpulannya sudah tidak senang, tidak menyukai yang namanya budaya, Benturan. apapun yang dibuat kita, entah itu positif pun, tetap akan benturan. Mau nggak mau dibenturkan. Saya coba sedikit gitu. Ngomong bancaan Mas Ibu. Negatifnya di mana? Ini padahal kalau kita ngomong masalah religi yang paling dekat, mayoritas adalah Islam. Bancaan kan sebenarnya sedekah, memberi makan. Itu kalau kita circle-nya kita sudah tidak suka, dinamakan musik bacaan. Bacaan, ngasih makan orang ini. Kalau golongan yang berbeda kan gitu. Padahal kita ngomong ngasih makan orang sebenarnya pahalanya sudah kalau kita ngomong ke ajaran agamanya yang benar-benar agamanya lagi, tidak didomplengi dengan maksud lain. Sampai ada yang namanya hadis menceritakan pelacur aja memberi makan, bukan memberi makan orang loh, anjing, dia masuk surga kok. Entah itu sebuah hadis yang karena saya juga kurang paham, karena jadi saya pernah mendengar ngasih makan anjing aja bisa masuk surga. Nah, bancaan ini bukan nasi anjing, Ngasih makan orang banyak. Orang. Tapi kalau kita ngomong yang lebih jauh lagi, yang meluas lagi, budaya dan petilasan, sama kita memberikan makan kepada hewan lain. Dan juga bancaan itu sebenarnya menyimpulkan, Mas. Menyimpulkan. Kita membagi makanan tapi nyuruh orang datang. Hebatnya lagi yang dinamakan welas asih yang tidak pilih-pilih lebih. Hanya cuma bancaan. Enggak peduli you orang kaya, you rich lah. Kaya sak Bonang sak Surabaya beli apa. Diundang untuk makan-makan bersama. Dan makannya sama dengan orang yang sebelahnya yang mungkin secara sosial nggak mampu lah, mungkin lah. Mungkin secara sosialnya itu tadi sangat jauh lah gitu. Punya mobil sama yang nggak punya apa-apa sama. Makannya juga sama, berkatnya juga sama. Kalau nggak ada banyak kan capek Mas, ngantor satu-satu. Kita aja kalau dalam circle kita sudah tidak suka, dislike gitu. Saran saya kalau mau tetap nguri-nguri tanpa benturan, carilah circle yang memang ya juga like. Kalau sudah nggak like ya sudah. Angel. Ya kalau dislike is apapun, walaupun itu positif. Salah benar tetap salah. Nah, itu golongan agama A, agama B, agama C. Ini soal bancaan ini, soal bancaan yang di petilasan. Nah, banyak orang yang mengatakan kenapa harus bancaan di situ tanpa dimakan sesama manusianya. Nah, itu banyak orang mengatakan itu mubadir lah, terus malah buang sia-sia seperti itu. Padahal kalau di pedodel sendiri pernah ada kata-kata membuang juga enggak pernah kan enggak pernah dimakan di situ. Oh enggak, maksudnya kita bancaan di punden ataupun petilasan ini kan berbagi ke semuanya,
baik ke sesama manusianya, ke sama binatang yang ada di situ, kan gitu. Kayak semut, mungkin ada nanti Jadi cicak, sebenarnya nggak ada yang mungkin mubazir, burung, tidak ada. tapi Tidak itu ada. kan semua itu kan dipelesetkan ke arah yang sana. Kenapa nggak dibagikan ke orangnya langsung? Kenapa ditaruh di tempat seperti itu yang nggak dimakan sama orang? Berarti mindsetnya itu kan cuman membatasi hubungan antar manusia dengan manusianya aja, Iya. tapi nggak kembangkan hubungan manusia dengan ya, alam Alam yang ada di ada, sini iya. kan gitu. Kembali ya seperti itu kan. Mindset itu penting sekali karena mempengaruhi tentang jiwa kita, spiritual kita, soul kita. Nggak ada makanan mubazir. Sebenarnya Nggak tidak ada, Meskipun kita makan nggak nggak habis, habis. nggak habis. dibuang pun Nah, Jadi kata-katanya yang harus ya, dirubah, mainnya bukan lagi nih, bukan mindsetnya. dibuang, Bukan dibuang, tapi kalau betul-betul nggak ada. ditaruh. Ya, dan saya juga selama ini sudah menerapkan mengajari anak saya sendiri. Kalau ada makanan sisa, jangan sampai dengan kata-kata dibuang, Dibuang. tapi ditaruh di tempat sampah. Karena di situ masih banyak yang membutuhkan juga Iya. selain manusia gitu. Minimal tikus itu pasti. Tikus pasti, semut dan lain-lain. Lain-lain. Oh, yang membuat masalah tuh Kata-katanya, Kalimatnya. Karena kalimatnya. kata-kata yang terus kita lontarkan ini pasti dong. Dulu kita pernah bahas ya, pada orang-orang yang di Bedodel, mau nggak mau kalau ngomong membuang itu timbul sedikit pasti ngomong kesombongan karena mau membuang, Merasa lebih. ya. Pasti ada kesombongan ketika kata-kata membuang ini deh. Pasti. Dan nanti kalau mindset ini selalu ada, otomatis jiwa kita juga karena jiwa ini juga berdasarkan dari mind dulu. Tapi leluhur kita kan mengajarkan tidak pernah loh ada kata-kata dibuang loh. Nggak ada kata-kata Ditaruh situ, ditaruh. dan tangan PT, bikin bono ya. Kayak Taruh. orang tua ataupun mbah dulu kalau makan nggak habis, dia ditaruh situ aja. Jadi tidak no PTA kan seperti itu. Taruh, diletakkan, bukan membuang. Kalau membuang ini pasti nanti terselip yang namanya kesombongan. Seolah-olah kita itu selalu berlebihan gitu. Nggak ada, makanya tadi kan saya ngomong kalau di Bedodel itu nggak ada kalau ngomong masalah makanan itu istilah dibuang itu tidak ada. Hanya ditaruh. Hanya ditaruh. Kenapa? Semoga makhluk yang lain bisa menikmati apa yang sudah kita nikmati. Kan sama sebenarnya. Dia makan nasi kita juga. Kembali lagi ke masalah kemudian dan penjelasan supaya nanti persepsi ini lebih jelas, mungkin kepada pemirsa juga lebih jelas lagi. Kita kembali fokus masalah mudah dan petilasan. Karena sebenarnya kalau mudah dan petilasan kita pas ya nggak ada habisnya sebenarnya. Tapi kita simpelkan, ambil inti-intinya, yang penting mudah dipahami. Gitu. Kalau kita tinggal di suatu daerah, misalkan di sini, di Surabaya, di kota Surabaya ini ya, kita itu kalau ingin biar tetap ingat kalau kita itu juga ada punden atau petilasan. Itu tempat mana sih yang seharusnya minimal yang harus kita datangi dulu? Mungkin di tempat-tempat lain juga sama. Mungkin ini juga buat masukan buat pemirsa juga biar nggak pilih-pilih seperti itu. Pripun Bang Antoni? Di Bedodel ya saya sarankan kan kembali lagi ke yang pertama, part yang pertama itu harus di mana kita itu berada dulu. Entah kita sementara, entah kita memang tempat tinggal di situ. Yang paling dekat di situ dulu. Yang terdekat dulu, Terdekat yang dulu. diutamakan.
tidak membedakan antara kastanya dan kastanya, tetapi kembali lagi itu bentuk menghormati, Nggak ada perbedaan perbedaan dulu di masalah kastanya. Tapi saya yakin kalau di runtut ya secara turunan atau gen orang babat alas yang di desa itu juga bukan orang sembarangan juga sebenarnya. ditugaskan gitu Ditugaskan. Kalau beliaunya ini punya kekuatan dan sebagainya, akhirnya diutus oleh raja, berarti kan dia tangan-tangannya raja juga. Jadi otomatis kalau kita menghormati beliaunya yang ada di desa tadi sebagai babat alas, sama saja juga menghormati raja. Kan biar pemirsa juga itu tahu, biar nggak pilih-pilih, kan memang banyak ini Gus. Kalau pilih-pilih kan belum ada kesadaran, berarti kan kesombongan yang mulai muncul, akhirnya menyepelekan ya pun nang pundi desa makami raja, ono petilasane raja, petilasane wali kok dan sebagainya. Tapi yang terdekat lagi, kembali lagi kalau masalah kita ngomong leluhur itu ya, kalau bisa ya di orang tua, kalau orang tua memang sudah meninggal, mbah, buyut, kita dulu kan kalau memang dekat di situ ya sudah, baru terus kemudian yang lain yang ada di petilasan yang lain, kembali ke kesadaran. Kita itu harus menemukan masalah spiritual ini tentang keyakinan kepada diri kita. Kalau selama keyakinan itu belum ditemukan, kita ke tempat mana aja tidak akan menemukan yang namanya makna sejati, yang akan ditemukan. Cuman berdasarkan keinginan dan ada maksud tertentu itu aja. Menimbulkan dulu yakin kepada diri kita, potensi kita. Saya kan beberapa kali ketemu sama orang yang sering datang ke petilasan atau ke punden. Itu yang diceritakan itu selalu punden-punden yang besar, yang sudah terkenal. Seperti itu. Dan tokonya juga terkenal. Yang tokonya sudah terkenal, mungkin bisa disebut pahlawan zaman dulu kan seperti itu. Tapi belum pernah saya dengar itu orang yang survive atau keliling ke punden-punden desa di sekitarnya seperti itu. Nah, makanya kok beda di Pedodel, kenapa kok malah justru yang di desa-desa dulu, malah yang hal yang terkecil dulu, yang belum pernah dijamah sama orang malah nggak bisa. Kan kembali ke realita. Kita nggak akan mungkin besar, kita awalnya dulu dari kecil. Kenapa kita harus melupakan yang kecil? Karena sesuatu yang besar pun pembandingnya juga dari yang kecil. Ada yang kecil. Nah, kalau kita paham dari yang kecil dulu, kita akan tahu mana yang besar. Jadi kalau spiritual kan tidak mengenal tentang kasta, tapi bagaimana cara menghormati kitanya sebenarnya. Kitanya dulu mau memberikan penghormatan itu seperti apa? Ukurlah spiritualmu di situ. Kan kamu menghormati si A, si B-nya, beliau-beliaunya bukan, tapi bagaimana kamu sendirinya itu untuk menghormati itu seperti apa. Jadi untuk orang-orang yang suka yang intensitasnya datang ke petilasan yang terkenal seperti itu, berarti ya harus merasa malu ya. Malulah pada dirinya sendiri. Karena di tempat tinggalnya itu ada punden yang harus didatangi dulu, kenapa dilewatkan kan gitu. Jadi kan menyimpang tentang budi pekerti luhur, padahal budi luhur ya, tapi nggak punya malu kan gitu. Harusnya semua yang ada di dekat kita dulu yang kita utamakan, karena mau nggak mau ini ikut tentang kehidupan kita sebenarnya, ikut mendominasi tentang hidup kita sebenarnya, entah itu secara nyata dan tidak nyata. Kenapa kita harus mendahulukan yang jauh, apalagi cuma alasannya dengan kastanya, dengan tingkatan sosialnya dan sebagainya, dengan jabatannya kalau kita sebutkan seperti itu. Jadi kalau dalam hal realita di zaman yang sekarang ini, kenapa kita nggak bisa menghormati RT RW-nya, tapi malah langsung datang ke bupatinya, ke presidennya seperti itu gitu. Ngomong-ngomong. Jadi konsep spiritual sudah tidak menemukan spiritual deh. Kita itu
menghormatinya tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih. Itu malah dibalik. Kitanya itu menghormatinya itu seperti apa? Pada orang-orang yang sama-sama berjasa loh. Kenapa berjasa? Kembali yang kecil, orang tua berjasa seperti apa? Jadi konteks dalam hal kepengurusan administrasi kenegaraan pun itu dengan bentuk spiritual gitu sih. Demi Menghormati diaplikasikan kan ke ada sana. ya secara berurutan Urutan. dari RT, RW, kelurahan, kecamatan itu bentuk spiritual sebenarnya. Demi. Jadi ajaran budi pekerti luhur yang diterapkan di saat ini dalam pemerintahan juga gitu. Demi. Menjadi prosedur adanya. Iya. Sama, kalau kita balik itu prosedur secara spiritual kita. Ya, kembali lagi bahwasanya kalau kita sudah dividen dan penjelasan, kita tumbuhkan kesadaran dan keyakinan. Kesadaran dan keyakinan ini kalau orang Jawa mengupasnya adalah menemukan tentang manunggaling kawula Gusti. Salah satu dikupaskan juga kan tentang manunggaling kawula Gusti, tentang punden dan petilasan itu kan salah satu tujuan dan fungsinya kita datang ke punden dan petilasan kan di situ. Manunggaling kawula Gusti bukan tentang kesaktian ya, bukan karena kanuragan. Prosedur sesuai dengan kesadaran. Kalau untuk sekarang di pemerintahan prosedur dengan cara administrasi kan gitu. Gitu. Di atas-atasan kita itu kan kita anggap sebagai Gusti kita kawulanya. Kalau secara spiritual berarti kan antara pencipta dan ciptaan. Dia harus benar-benar tahu antara kawula dan Gusti sebenarnya. Dan ini nanti berubah, kawula ini jadi Gusti enggak, atau sebaliknya Gusti jadi kawula enggak. Cenderung untuk memahami mana kawula mana Gusti. Spiritual itu bisa kita bangun juga lewat di punden-punden tadi, karena beliaunya tadi itu menemukan tempat itu juga mendeteksinya secara spiritualnya, secara jiwanya, karena kesucian batinnya, sehingga menemukan tempat itu energinya sangat besar, tentang energi kosmos, tentang alam semesta sebenarnya. Mungkin untuk Mas Ipung ini mungkin saya mau tanya nih, apa kalau di organisasi pencaksilat PSHT gitu kan ya, apa juga ada mungkin di ajaran pencaksilatnya itu ada untuk menghormati ke leluhur, datang ke punden atau ke petilasan itu, karena kan saya bukan orang PSHT nih, jadi pengen tahu. Ya, iya sama, disuruh mengenal siapa pendirinya, terus siapa ketua cabangnya, sama Sampai di yang paling terkecil atau terendah kan di seniornya gitu. seniornya. Kita menghormati partai dulu. Kita datang setelah disahkan itu kita harus launching. Kita beri amanah untuk melatih dulu. Nah, kalau nggak salah kalau PSHT kan bukan dari golongan agama gitu sih. Bukan kan umum ini kan ada yang beberapa anu kan dari golongan agama. Jadi kan umum dan kalau yang saya tahu malah banyak mengambil ajaran dari Jawa. Nah, makanya kan kalau banyak yang mengambil dari ajaran Jawa, apa itu ada istilahnya diberitahu untuk datang ke petilasan, maksudnya ke petilasan leluhur. Iya. Bukan leluhur orang PSHT lagi, tapi leluhur orang Jawa. Apa ada seperti itu? Ada. Sebagian oknum ada. Saya mengatakan ada, karena masih ada beberapa pengurus atau pelatih itu selalu memberikan wejangan itu seperti itu. Oh, tapi tidak semua gitu. Tidak semua. Kembali lagi kan, itu tadi mungkin basic-nya masing-masing juga mungkin nggak dia masih membawa religinya secara pribadi dan sebagainya. Tapi masih ada beberapa pelatih itu
mengingat ajaran beliaunya yang terpusat pada Eyang Suro ini. Itu seperti itu, masih kita datang ke makam raja-raja yang di Jolotundo. Kalau dari ajaran Eyang Suronya sendiri itu memang benar-benar ajaran Jawa gitu. Jawa, ajaran Jawa. Banyak moto atau semboyan atau pepacu dan sebagainya itu juga diambil dari ajaran Jawa yang saya tahu. Makanya itu kan, makanya saya pun pengen tahu sih, karena kan pas mumpung ini ngobrol dengan orang PSHT-nya langsung kan konten. Kemungkinan kan nanti dengan kita ngobrol, kita konten di sini, meskipun juga bisa menerapkan kepada mungkin siswanya, kepada seniornya, untuk menumbuhkan kesadaran itu tadi nggak? Justru banyak saudara-saudara kita itu banyak yang keliru. Bukan banyak yang keliru, mungkin kurang pengertian. Kurang pengertian. Masih ada, bukan nggak ada yang salah atau benar, keliru atau enggak di karena sini. Belum ada yang memberikan pengertian. Ada kutipan-kutipan filsuf Jawa itu kan seolah-olah ini punyai PSHT. Sebenarnya itu dari Jawa sebenarnya. Sebenarnya yang harus diterapkan bukan di HI. Seperti contohnya itu apa? Mantan gini. Dini Sengsoro ya, Kedini Sengsoro, yang Dinopo, Amung Dadi Cobo. Sebenarnya itu dari Jawa juga sebenarnya itu. Ya, saya sendiri yang bukan orang PSHT mungkin punya harapan ini untuk ke Mas Ipung sebagai orang PSHT. Harapan saya itu cuman pengennya gini loh, untuk mengaplikasikan ajaran Jawa yang ada di PSHT itu tadi. Nah, mungkin dari situ bisa untuk meredam istilahnya berbagai macam bentrok seperti itu, biar aman lah. Yang terpenting itu dari pencak silat itu bukan kita pandai gelutnya, memang. Tapi harus diterapkan tuh. Kan harus ada kesadaran gitu. Ini batinnya gitu. Untuk memental siswa itu nggak perlu kita bentak, itu juga perlu. Kita gembleng spiritualnya itu bisa menjadi mental yang kuat. Dari saya yakin. Dari mentalnya. Jadi kayak Mas Ipung ini sudah pegang siswa ini mungkin. Sudah 3 tahun. Mungkin barangkali mungkin nanti diterapkan nih guys. Kalau ada beberapa siswa yang mau datang ke petilasan seperti itu. Ini berupa ajakan untuk kesadaran sih, bukan ajakan untuk aliran yang dibilang orang sesat dan lain-lain, bukan. Ini untuk menumbuhkan rasa kesadaran aja. Memang kembali kepada ajaran dari sumbernya, yang Suro kan konten. Memang ajaran kita itu harus selalu ingat kepada diri. Orang Jawa kan konten. Ya, banyak kan. Saya juga tadi kan kayak semboyan atau motonya kan mengambil dari falsafah orang Jawa. Rumayu Ajoning Bawono. Terus ngambil sedulur 4 5 pancer itu kan. Enggak, orang Jawa makanya itu kan. Tapi menurut Mas Ipung nih, dari kayak sedulur 4 kali mau pancer dan istilah-istilah Jawa yang lain, apa banyak diterapkan atau gimana kalau di dalam organisasi Mas Ipung sendiri? Diterapkan juga, sering-sering disebut itu. Bukan disebut Mas, diterapkan dalam perilaku maksudnya. Kalau diterapkan dalam perilaku itu saya belum memahami malah. Selama ini berarti memang mulai terkabur gitu sebenarnya. Itu ya sering-sering disebut juga dalam rapalan itu. Pemahaman masih belum memang sampai dalam, sudah untuk mengaplikasikan ya susah karena belum sampai pemahaman susah. Peluru tanpa bolong ini kan
bukan punya PSHT sebenarnya. Bukan memang. Itu falsafah Jawa. Nang tanpa ngasorake. Oke. Nah, kalau kayak kita ikut organisasi ini lebih enak gitu sih untuk mengenalkan lagi soal petilasan itu tadi nih. Mengarahkan dan mengenal itu lebih mudah karena ada tatanan. Untuk malam hari ini kita akhiri. Terima kasih untuk kedatangannya Mas Ipung dari perguruan PSHT Trateng. Salam kayu, salam pedot.